Hello kids, grade 5. How are you today? I hope you are fine and stay healthy. Okay, today we are going to study English. Now in this lesson, we are going to study from chapter 8 about simple past tense. Nah, pada hari ini kita mau belajar bahasa Inggris dari unit 8 mengenai simple past tense. Are you ready? Yes, let's start. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat memahami fungsi, ciri-ciri, dan bentuk kalimat dalam simple past tense. Jadi, untuk tujuan pembelajaran kita, teman-teman dapat mengetahui fungsi, ciri-ciri, dan bentuk kalimat dalam simple past tense itu sendiri. Ya, bagaimana kalimat dari simple past tense, ciri-cirinya seperti apa, fungsinya untuk apa. Jadi, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Next, tenses. Dalam bahasa Inggris, ada banyak sekali tenses. Tenses digunakan untuk menunjukkan waktu kejadian berlangsung. Dalam bahasa Inggris ada 3 bentuk kejadian, yaitu sekarang. Ketika kejadian itu berlangsung sekarang, dinamakan present. Jika kejadian tersebut terjadi lampau atau yang sudah lalu atau yang sudah terjadi, disebut past. Jika kejadian itu akan datang, akan baru mau terjadi, disebut future. Ya, jadi dalam bahasa Inggris kita bisa membedakan kejadian itu berlangsung sekarang, sudah terjadi, atau terjadi di akan datang. Lalu, perhatikan kalimat berikut. Saya belajar matematika setiap hari. Saya sedang belajar matematika. Saya belajar matematika kemarin. Nah, di sini ada 3 kalimat yang berbeda. Saya sama-sama belajar. Tapi, kapankah saya belajar matematika? Bentuk yang pertama, saya belajar matematika setiap hari. Nah, kita bisa mengetahui kapan saya belajar matematika, yaitu setiap hari. Dalam kalimat yang kedua, saya sedang belajar matematika. Berarti saya sedang terjadi, ya. Lalu bentuk kalimat yang ketiga, saya belajar matematika kemarin. Nah, kemarin berarti menunjukkan waktu yang sudah lewat, yang sudah lampau. Bagaimana jika kita artikan ke dalam bahasa Inggris? Saya belajar matematika setiap hari. I study math every day. Saya sedang belajar matematika. I'm studying math. Lalu yang ketiga, saya belajar matematika kemarin. I studied math yesterday. Nah, jadi kita bisa mengetahui ya perbedaan dari ketiga kalimat itu sendiri. Yang pertama, saya belajar matematika setiap hari. Nah, setiap hari merupakan karakteristik dari tenses yang berulang-ulang. Ya, setiap hari berulang-ulang. Lalu, kejadian yang sedang terjadi ditandai dengan kata sedang. Lalu, kejadian yang sudah lampau ditandai dengan kata kemarin. Ya. Lalu itu merupakan dari keterangan waktunya. Nah, dalam bahasa Inggris juga kita bisa melihat dari keterangan kata kerjanya. Kata kerjanya kalian bisa lihat ya. Study. I study math every day. Nah, karena berulang-ulang jadi kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, study. Lalu saya sedang belajar. Sedang belajar ditandai dengan kata kerja ditambah ing, jadinya studying.
Lalu yang ketiga, kemarin menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya, jadinya studied. I study math every day merupakan tenses dari simple present tense. 2 minggu lalu kita sudah belajar mengenai tenses simple present. Ya, simple present tense. Simple present tense ditandai dengan kalimat yang berulang-ulang. Contohnya keterangan waktunya ada sometimes, ada always, ada every day. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari simple present tense. Lalu I'm studying math. Saya sedang belajar matematika. Nah, tensesnya yaitu simple continuous. Continuous ya, continuous. Ingat, continuous itu merupakan yang sedang terjadi. Lalu I studied math yesterday merupakan tenses dari simple past tense. Simple past tense karena menggunakan kata kerja bentuk kedua dan keterangan waktunya yesterday, sudah lampau. Next, simple past tense. Kita menggunakan simple past tense untuk menjelaskan kejadian di masa lalu. Contohnya, mereka mengendarai sepeda kemarin. Nah, kita bisa tahu ini tensesnya simple past dari mana? Dari keterangan waktunya, kemarin. Next, mereka bermain bola pekan lalu. Nah, pekan lalu merupakan keterangan waktu untuk yang sudah terjadi, ya. Tiara menulis surat bulan lalu. Nah, bulan lalu juga ditandai dengan kejadian yang sudah terjadi, ya, sudah lewat. Okay, now we will discuss about characteristic of simple past. Nah, kita sekarang mau mengetahui ciri-ciri dari simple past tense. The first, menggunakan keterangan waktu lampau. Nah, karakteristik atau ciri-ciri dari simple past tense yaitu menggunakan keterangan waktu lampau. Time signal. Time signal yaitu ciri-ciri waktunya ya. Yesterday. Yesterday itu kemarin. Nah, berarti itu sudah lampau. Last. Last itu lalu ya. Lalu. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Yang ada kata-kata last itu berarti lalu. Sama juga dengan ago. Ago itu juga yang lalu, yang lampau. Contohnya 2 weeks ago, 2 minggu lalu. Ya, ini merupakan time signal dari simple past, ciri-ciri waktu. Ya, jenis-jenis waktunya ada kata yesterday, last, ago. Itu merupakan time signal dari simple past tense. Lalu yang kedua, ciri-cirinya menggunakan kata kerja kedua. Kata kerja bentuk kedua. Dalam bahasa Inggris kita mengenal ada 3 bentuk kata kerja. Kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Lalu kita pakai kata kerja bentuk kedua jika tensesnya yaitu simple past. Kata kerja bentuk kedua terbagi menjadi 2, yaitu regular verb and irregular verb. Regular verb yaitu kata kerja yang beraturan. Irregular verb kata kerja yang tidak beraturan. Regular verb yaitu kata kerja bentuk pertamanya watch, ya. Lalu kata kerja bentuk keduanya watch tambah ed. Jadi regular verb itu adalah mengubah kata kerja bentuk pertama
dan dirubah ke bentuk kedua hanya ditambahkan ed. Play, bermain. Kata kerja keduanya tinggal ditambah ed karena dia regular verb. Played. Lalu open, membuka. Kata kerja keduanya tinggal ditambah ed, opened. Sedangkan irregular verb yaitu kata kerja yang tidak beraturan, berbeda. Ya, berbeda kata kerja bentuk keduanya. Go, pergi. Kata kerja bentuk keduanya went. Kata kerja bentuk pertama ride, mengendarai. Kata kerja bentuk keduanya wrote. Lalu kata kerja pertamanya write, menulis. Kata kerja bentuk keduanya wrote. Ya, jadi berbeda ya. Ada regular verb, ada irregular verb. Ya, irregular verb hanya tinggal ditambahkan ed untuk mengubah kata kerja bentuk keduanya, sedangkan irregular verb yaitu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda bentuknya dari kata kerja bentuk pertama. Next, translate this sentence. Coba kita artikan yuk kalimat di bawah ini. Mereka mengendarai sepeda kemarin. Kemarin berarti kita menggunakan simple past dan kata kerjanya bentuk kedua. Mereka, they mengendarai rode sepeda, the bike kemarin, yesterday. Ya, jadi rode kita pakai kata kerja bentuk kedua, bukan kata kerja bentuk pertama. Next, mereka bermain bola pekan lalu. Pekan lalu berarti sudah lampau ya, kita pakai kata kerja bentuk kedua. They bermain played bola football pekan lalu, last week. Ya. Next, Tiara menulis surat bulan lalu. Tiara menulis, kita pakainya wrote ya, bukan write ya, wrote, karena kita pakai kata kerja bentuk kedua karena di sini keterangan waktunya bulan lalu. Surat, the letter, bulan lalu, last month. Ya, jadi di sini bisa tahu ya perbedaannya ya. Karakteristiknya diingat ya. Untuk karakteristik dari simple past yaitu menggunakan keterangan waktu yang lampau. Lalu yang kedua, kata kerjanya bentuk kedua. Ya, diingat ya. Next. Nah, di sini Miss mau memberitahu mengenai regular verb. Ya, menonton watch. Kata kerja keduanya watch, tinggal tambah ed. Bermain play. Kata kerja keduanya played. Menunggu wait, kata kerja keduanya waited. Memasak cook, kata kerja keduanya cooked. Kata kerja pertamanya visit, mengunjungi. Kata kerja keduanya visited, tinggal tambahin ed ya. Sedangkan regular verb, irregular verb yaitu pergi, go, kata kerja keduanya went. Menggambar draw, kata kerja bentuk keduanya drew. Makan, kata kerja pertamanya eat, kata kerja keduanya ate. Minum, kata kerja pertamanya drink, kata kerja keduanya drunk. Kata kerja pertamanya mengetahui know, kata kerja bentuk keduanya know. Nah, nanti juga Miss akan memberikan irregular verb and regular verb. Ya, Miss juga nanti akan memberikan catatan mana saja yang regular verb dan mana saja yang irregular verb. Ya, jadi nanti coba diperhatikan, dilihat-lihat lagi ya PDF-nya ya. Next, example. Yuk kita perhatikan contoh berikut. He bla 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 me food yesterday. Nah, yesterday berarti itu adalah kata kerja yang lampau atau keterangan waktu yang lampau.
ya. He bla 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 me food yesterday. Nah, yesterday berarti keterangan waktu yang lampau sudah terjadi. Berarti kita harus pakai kata kerjanya bentuk kedua, ya, bukan pertama, ya, bentuk kedua. Nah, kita harus cari kata kerja bentuk kedua. Give, gave, giving, atau are giving. Nah, kata kerja pertamanya kan give. Lalu kita cari kata kerja bentuk keduanya gave, ya. Kata kerja keduanya gave. Kalian bisa lihat ya, di PDF yang sudah Miss berikan, di situ ada irregular and regular verbnya. Ya, jadi nanti kalian kalau misalnya mau mengetahui kata kerja bentuk keduanya, kata kerja bentuk pertamanya ada di dalam PDF tersebut, ya. Next, she bla 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 a robot last week. Nah, she bla 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 drawing, draw, was drawing. Karena last week, karena minggu lalu, berarti kita pakainya draw, ya, bukan draw, ya. Draw itu kan menggambar, kata kerja bentuk pertama. Nah, sedangkan kata kerja keduanya draw, ya, karena kita keterangan waktunya last week. Next, number 3, they bla 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 badminton last night. Nah, kira-kira apa jawabannya? Karena last night kita pakainya played, ya, bentuk kedua, played. Number 4, Tony bla 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 just 2 days ago. Nah, kata kerja cari dulu kalian kata kerja pertamanya, yaitu drink. Berarti kita rubah kata kerja keduanya karena kita pakai kata kerja kedua. Kita bisa lihat kenapa kita pakai kata kerja kedua, karena ada keterangan waktunya 2 days ago, 2 minggu yang lalu, ya. Berarti jawabannya drunk. Nah, ya teman-teman, ini merupakan contoh dari penggunaan simple past tense, ya. Nah, untuk tugas kalian pada hari ini, for your assignment today, first, do the exercise on page 131 until 132 by listening the audio from Erlangga Book Reader. And then number 2, and then the second, do the quiz on Google Form with the link below. Nah, jadi tugas hari ini ada 2, ya. Kalian kerjakan halaman 131 dan 132, didengarkan audionya dari Erlangga Book Reader. Dan yang kedua, kalian bisa mengikuti kuis yang ada di Google Form dengan link berikut, ya. Nanti juga akan di-share oleh wali kelas, ya. Okay, thank you kids for today. I hope you study hard at home and don't forget to remind our lesson today. Thank you. Goodbye. Namo Buddhaya.